Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, MBiomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Ya, ini yang harus pemirsa Umat TV mengetahui tentang bekam yang baik dan benar. Jadi sebenarnya proses pembekaman itu dimulai dengan aspek masas terlebih dahulu. Jadi dipijat terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melancarkan sirkulasi darah. Ya, memberikan rasa nyaman. Karena banyak sekali orang dibekam takut gitu ya, wah takut jarum. Atau sebelum dipegang tegang duluan gitu ya. Atau otot-otot kita masih terlalu tegang sehingga sirkulasi darah bermasalah. Maka itu sebaiknya dimasas terlebih dahulu. Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit lah. Masas ringan. Terus kemudian setelah masas, maka dilakukan proses desinfektan di sekitar tempat bekam. Dan yang pasti seorang pembekam ini harus steril dulu. Ya, sebaiknya pakai handscoon gitu ya. Dan ketika pakai handscoon pun, ketika sudah mulai proses pembekaman itu jangan bolak-balik. Handscoonnya megang untuk tempat sampah lah, handscoonnya megang nyari alat lagi lah. Itu kalau dalam kondisi steril harus steril, benar-benar steril. Terus kemudian pakai masker sebaiknya, karena kan yang kita tusuk itu adalah lokal infeksi. Jadi lokal yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi kalau kita tidak steril, karena kan kita bikin luka. Maka itu harus bersih dulu nih si pembekamnya dulu. Ya, harus pakai masker gitu ya. Dan untuk melindungi pembekam sebaiknya pakai kacamata. Karena ternyata banyak sekali para pembekam itu terserang penyakit hepatitis, AIDS, itu gara-gara bunceratan dari darah bekam. Jadi pas dibuka kopnya, langsung masuk ke sini. Nah, itu menjadi lokal infeksi buat si pembekam. Makanya sebaiknya gunakanlah kacamata. Kacamata, kemudian masker gitu ya. Terus pakai handscoon. Dan bajunya baju khusus. Jangan baju tidur, baju kerja, baju bekam itu terus. Nah, itu juga beresiko itu. Karena itu juga bisa menyebabkan dia terkontaminasi atau bajunya itu menyebabkan kontaminasi pada pasien. Itu aspek persiapannya seperti itu. Terus kemudian ketika proses sterilisasi, silakan bisa menggunakan apapun. Intinya mengandung antiseptik gitu ya. Mau pakai alkohol kan masih dibolehkan kalau untuk topikal gitu ya. Tapi kalau sudah mulai luka, dimasukkan alkohol itu cukup beresiko karena alkohol masuk ke dalam, jadi kan dikhawatirkan menjadi haram. Kalau sebelumnya sih tidak masalah karena ada beberapa hadis yang membolehkan penggunaan alkohol secara topikal atau secara luar, tidak diminum gitu ya. Di desinfektan, setelah didesinfektan maka dilakukan kop awal, diberikan tekanan negatif terlebih dahulu. Ini jangan terlalu lama ya, jangan lebih dari 5 menit karena cukup beresiko bisa menyebabkan melepuh itu si kulitnya. Proses kop ini ternyata secara penelitian menunjukkan bahwa kop di awal sebelum proses penusukan itu menyebabkan efek anestesi atau efek bikin pasien itu tidak terasa sakit. Jadi bikin nyaman ya. Setelah di kop diangkat gitu kan, baru proses penusukan atau penyayatan silakan. Mau pakai sayat atau pakai tusukan silakan, tapi kalau pakai sayat sebaiknya hati-hati karena jangan sampai menembus dermis tapi di epidermisnya gitu ya. Kalau pakai jarum jauh lebih aman karena terukur, termudah. Jadi kalau kita bersin kayak atau lagi kita error atau apa itu cukup aman gitu ya dipakai dengan jarum. Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 titik lah kurang lebih ya ditusuknya sekitar seperti itu. Nah, habis itu selesai maka dikop lagi ya. Setelah dikop lagi kurang lebih sekitar tidak lebih dari 5 menit tergantung sampai darahnya berhenti. Setelah berhenti dilepas, kemudian darahnya dibersihkan. Dan perlu diingat bahwa darah ini harus dimasukkan ke dalam klorin.
Karena kalau darah ini dilemparkan ke sistem pembuangan saluran biasa, itu bisa menyebabkan kontaminasi. Jadi darahnya, tisu pengelas darahnya, kopnya langsung direndam dalam larutan klorin untuk membunuh virus hepatitis sama membunuh virus AIDS. Maka itu seorang pembekam itu harus menyiapkan diri dulu. Harus ada sebelum bekam itu udah ada klorinnya, tempat sampahnya. Ya. Yang berhubungan dengan darah harus masuk ke klorin semuanya. Gitu ya, karena beresiko. Atau kalau misalnya dibuang dalam plastik misalnya darahnya, maka itu harus dibakar. Karena kalau tidak nanti berisiko, ya berisiko menyebabkan penularan penyakit kepada sekitarnya. Boleh jadi dari got kita, ada orang main di got atau apa, jadi terkontaminasi kalau ada penyakit pada si yang mau dibekamnya. Itu adalah gambaran sedikit. Terus kemudian didesinfektan lagi dengan menggunakan antiseptik yang tidak mengandung barang haram. Silakan mau minyak zaitun, mau betadine, mau apa silakan. Dan habis itu dimasas terlebih dahulu. Dan proses luka ini memang ada sebagian orang yang cukup lama, ada sebagian orang yang bisa cepat untuk sembuhnya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu gambarannya Mas Awan.